hati tulus menyembah yang maha kuasa. Ku masuk ruang maha kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus menyembah yang maha kuasa. Ku sebab namamu kudus, kudus Tuhan. Sebab namamu kudus, kudus Tuhan. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Sungguh kami rindu untuk dapat bertemu muka kembali dalam ibadah dan persekutuan di GKI Gayung Sari. Dalam masa PSBB ini, ibadah online merupakan sarana untuk kita bertemu dan beribadah bersama. Mari kita datang ke hadirat Allah dengan hati yang dipenuhi puji-pujian bagi kemuliaan Allah atas kehidupan kita umatnya dengan menyanyikan bersama NKB 93 bait 1 dan 2, segala puji baginya. Segala puji baginya di tanah mulia yang sudah memberi putranya kepada dunia. Puji namanya, mari pujilah namanya. Puji namanya, mari pujilah namanya. Oh, nama Yesus mulia di alam semesta, malaikat terus memujinya di surga yang bakal. Puji namanya, mari pujilah namanya. Puji namanya, mari pujilah namanya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita hendak memulai ibadah yang memperingati kenaikan Tuhan Yesus dengan sebuah pengakuan pertolongan kita ada dalam nama Tuhan pencipta langit dan bumi, yang kasih setianya tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita
dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Saudaraku, mari kita bersama-sama merendahkan hati kita. Kita hendak mengakui segala dosa-dosa kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Tuhan atas hidup kami selalu memiliki kabar baik di tengah-tengah kehidupan kami, yaitu kami senantiasa dipelihara oleh kasih karunia dan rahmat Tuhan. Tetapi ya Allah Bapa, di dalam kehidupan kami seringkali melalaikan kabar baik yang senantiasa Engkau beritakan dalam kehidupan kami. Bahkan kami belum menyampaikan kabar baik itu melalui sikap dan karakter kami di tengah kehidupan kami, baik di rumah, di gereja, maupun di masyarakat ya Bapa. Tuhan, kami seringkali belum menyampaikan kabar baik, itu karena kami merasa takut untuk ditolak oleh karena keberadaan kami. Kami tidak memiliki keberanian untuk menyuarakan kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Ataupun kami belum menjadi pribadi-pribadi yang menampilkan karakter Kristus dalam kami bergaul di tengah sesama kami, ya Bapa. Ya Tuhan, ampunilah akan segala dosa dan kesalahan kami yang belum mampu melakukan sepenuhnya panggilan Tuhan, di mana kami harus menyampaikan, menyuarakan kebenaran dan kasih Tuhan dalam setiap karya, karsa dan langkah kami ya Tuhan. Roh Kudus, tolonglah kami agar kami bisa diperbarui dan senantiasa boleh menghidupi manusia yang baru, yang senantiasa juga boleh dilimpahkan hikmat Roh Kudus agar kami bisa menampilkan Kristus. Di dalam nama-Mu ya Tuhan, kami berdoa. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Dosa dunia hapuslah oleh kasih-Nya yang kudus. Aku pun dibasuhnya oleh darah-Nya yang kudus. Tak binasa jiwaku
Firman Tuhan yang menjadi berita pengampunan bagi kita yang telah mengakui dosa dan kesalahan kita, yaitu dari Kisah Para Rasul pasal 13 ayat 38 yang berbunyi, "Jadi ketahuilah saudara-saudara, oleh karena dialah maka diberitakan kepada kamu pengampunan dosa." Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Kini dan selamanya. Amin. Mengapa orang Kristen harapanmu lemah? Tuhanmu berkuasa di atas dunia. Puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Kini dan selamanya. Amin. Ikutilah Rajamu yang bangkit dan menang. Bebanmu jadi ringan, gelapmu pun terang. Puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Kini dan selamanya. Amin. Sampaikanlah firman-Nya di mana-mana pun, serta perbuatannya teruskan berteguh. Puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Kini dan selamanya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita tunduk kepala dan meminta pertolongan Roh Kudus untuk memampukan kita mengerti akan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Allah Bapa Sorgawi yang bertahta dalam kerajaan sorga yang mulia, kami memerlukan kabar baik yang bersumber dari firman Tuhan, supaya pengharapan kami selalu kembali bernyala dan kami memiliki gairah untuk menjalani kehidupan kami selaku orang percaya. Bapa, tolonglah limpahkan, curahkanlah kuasa Roh Kudus sehingga kami mampu memiliki pengertian akan kemuliaan Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus, Engkaulah Tuhan kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Jemaat yang terkasih, bacaan kita kali ini diambil dari Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Lukas pasal 24, ayat 44 hingga yang ke-53. Firman Tuhan berkata, Ia berkata kepada mereka, Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab nabi-nabi.
dan kitab Mazmur. Lalu ia membuka pikiran mereka, sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi, dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini, dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Tetapi kamu harus tinggal dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke sorga. Mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersuka cita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Berbahagialah kita yang mendengarkan firman Allah dan yang memelihara dalam hidup kita hari lepas hari. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, tahun 2019 ini dunia banyak mendengar tentang kabar buruk. Tentu kita sebabnya sudah tahu semua, kabar buruk yang mendera kita semua adalah tentang penyebaran COVID-19. Saudara, kita banyak mendengar dan melihat, membaca kabar buruk itu di mana-mana, entah itu melalui media cetak maupun media daring. Kabar buruk terdengar di mana-mana. Seluruh aktivitas perekonomian kita mengalami goncangan yang hebat. Mungkin dari antara kita, jemaat Tuhan, tahu persis bagaimana rasanya terkena dampak dan juga kabar buruk ini. Saat ini kita melihat usaha-usaha kita sedang sepi karena orang takut keluar rumah. Orang-orang juga cenderung berhati-hati dalam mengeluarkan uang dan lebih suka menggunakan uangnya untuk investasi ketimbang pengeluaran yang konsumtif. Orang lebih fokus menggunakan uang hanya untuk kebutuhan yang paling penting saja. Dan juga ada saudara di luar sana yang mengalami kehilangan pekerjaan, usaha yang bangkrut, bahkan sampai tidak punya uang, hanya untuk sekedar mencari makan. Saudara, dunia saat ini sedang ditimpa habis-habisan akan kabar buruk. Tapi saat ini saudara, kita mau melihat bagaimana Tuhan Yesus dalam peristiwa kenaikannya hendak menyuarakan kabar baik bagi kita semua. Masa-masa menjelang kenaikan Tuhan Yesus, kita lihat saudara dalam bacaan kita, tidak lagi dinilai sebagai kabar buruk oleh para murid. Kenapa?
Tidak seperti saat kematian Tuhan Yesus yang dipandang sebagai kabar yang paling buruk yang pernah para murid dengarkan dan alami. Itu semua karena murid-murid telah mengalami dan memiliki iman yang teguh bahwa meskipun Tuhan Yesus naik ke sorga, berpisah dari hadapan mereka, tetapi itu tidak menghalangi penyertaan Allah dalam kehidupan mereka. Ruang dan waktu tidak menghalangi penyertaan Tuhan Yesus ke tengah kehidupan murid-muridnya. Jadi saudara, peristiwa kenaikan Tuhan Yesus tidak heran dipandang bukan sebagai kabar buruk, tetapi tetap menjadi kabar yang baik, di mana setelah Tuhan Yesus naik, Tuhan menjanjikan penyertaan dan juga apa yang dijanjikan olehnya, yaitu roh kebenaran yang akan membimbing kita semua. Saudara-saudara sekalian yang Tuhan Yesus kasihi, paling tidak ada 3 suara baik, kabar baik bagi kita sekalian. Saudara, yang pertama adalah tidak menjadi orang yang pesimistik. Saudara, kita saat ini menjadi penting buat kita memiliki iman di tengah situasi yang dipenuhi oleh kabar buruk ini. Karena harapan kepada Tuhan Yesus menghindarkan kita dari sikap pesimis. Saudara, apa sih pola pikir pesimis? Saudara, orang yang memiliki cara pandang yang pesimis, artinya memandang segala sesuatu itu buruk dan jahat. Meskipun tetap ada situasi-situasi yang dianggap baik, tetapi pemikirannya selalu mencurigai sesuatu adalah buruk di tengah kehidupannya. Saudara, orang yang pesimistik akan selalu berpikiran negatif, akan cenderung melihat dari sisi pandang yang negatif juga. Bayangkan saudara, ketika orang yang pesimis harus menghadapi masalah di tengah kehidupannya, maka orang yang seperti ini akan mudah dikuasai rasa takut, akan mudah putus asa, merasa tidak ada jalan keluar, dan juga kehilangan pengharapan. Tetapi yang paling penting saudara sekalian, orang yang berpikiran pesimis akan sulit menjadi alat Tuhan untuk mempersaksikan kebenaran firman Tuhan. Karena otomatis orang yang pesimis akan cenderung menyelamatkan diri sendiri. Keselamatan untuk bertahan dari tengah pandemi itulah yang diutamakan. Bukan panggilan Kristus dalam kehidupan kita semua yang diutamakan dan tetap dijalankan. Kekhawatiran yang begitu kuat akan memenuhi kepalanya, sehingga lambat laun akan meragukan penyertaan Tuhan di saat menjumpai tantangan hidup, kabar buruk yang datang dalam kehidupannya. Nah saudara, kabar buruk bisa memengaruhi hubungan kita dengan Allah. Apalagi saudara, ketika kita merasa sudah hidup jujur, baik di hadapan Tuhan, sudah melakukan banyak pelayanan,
Tetapi kenapa Tuhan kita harus mengalami masalah yang sukar untuk diatasi? Hidup ini terasa tidak adil buat kita. Kita berharap Tuhan segera menjauhkan kita dari kesulitan-kesulitan, tetapi nyatanya tidaklah demikian. Nah, saudara, firman Tuhan, khususnya peristiwa kenaikan Tuhan Yesus ini mau memperingatkan kita supaya kita tidak terjerumus dalam sikap hidup yang pesimis, melainkan kita harus tetap optimis. Nah, saudara, kalau kita melihat Efesus 1 ayat 21 hingga 22, bahwa ada sebuah kesaksian firman Tuhan tentang Tuhan Yesus betul-betul dipersaksikan sebagai Mesias yang juga merupakan pihak pemegang kuasa tertinggi, jauh lebih tinggi dari segala pemerintah, dari segala penguasa dan kekuasaan. Segala sesuatu diletakkan di bawah kaki Tuhan Yesus. Nah, saudara, firman ini bermakna apa? Bermakna adalah kita harus semakin meletakkan pengharapan kita pada Tuhan Yesus. Kita tidak boleh menjauh dari Tuhan ketika pandemi ini begitu menekan kita. Tetapi kita justru harus mendekat, sebab Tuhan Yesus mampu menolong kita. Dia tidak pernah melalaikan pemeliharaannya. Saudara, yang kedua, senantiasalah menjadi teladan. Nah, saudara yang terkasih, peristiwa kenaikan Tuhan Yesus merupakan peristiwa pengutusan. Inilah yang tidak boleh dilupakan buat kita. Pengertian menyuarakan kabar baik tidak boleh dipersempit hanya sekedar pelayanan di gereja. Bagaimana dengan kita sekarang, di mana pelayanan gereja secara fisik ditiadakan, semua berbasis online? Apakah itu menghilangkan esensi kita, kesempatan kita untuk menyampaikan kabar baik? Menurut firman Tuhan, tidak ada penghalang yang dapat menghalangi kita menyampaikan kabar baik. Saudara, ternyata ruang-ruang virtual menolong kita untuk tetap bisa menyampaikan kabar baik itu. Tapi saudara, yang terpenting adalah bahwa kabar baik itu harus nyata melalui karakter dan kelakuan kita. Saudara, sebagai orang percaya, kita memang diminta untuk mempersaksikan kabar baik itu bukan cuma kita mengerti akan firman Tuhan, tetapi kita harus menjaga hidup kita. Jangan sampai kehidupan kita menjadi kabar buruk bagi orang lain. Sekalipun sudah Kristen, saudara, kita cukup sering mendengar akan masalah-masalah seperti masalah perselingkuhan, masalah penipuan, tindak kekerasan, pertengkaran, ketidakadilan, ketidakpedulian terhadap kaum yang lemah, dan masih banyak contoh yang lain. Nyata banyak orang Kristen, saudara, masih hidup dalam hidup yang dikuasai oleh kedagingannya, dikuasai oleh hawa nafsunya. Nah, saudara, kalau orang masih tinggal dalam kedagingannya, kehidupannya tidak akan menjadi kabar baik bagi orang lain. Kristus tidak mungkin ditampilkan, tidak bisa dicerminkan secara baik dalam kehidupannya. Jadi saudara, kalau saudara adalah seorang pemimpin, jadilah pemimpin yang baik, care dengan orang lain, care dengan bawaan saudara, peliharalah kepercayaan mereka.
Kalau saudara adalah seorang ibu rumah tangga, jadikanlah suasana rumahmu nyaman dengan kesabaran dan pengertian. Kalau saudara adalah seorang pelayan Tuhan, kerjakanlah tugas pelayananmu dengan segenap hati dan jangan setengah hati. Kalau kita terlibat dalam pelayanan gereja, maka gereja haruslah menjadi penggerak utama di dalam menggerakkan orang-orang untuk boleh menolong, untuk boleh peduli terhadap jemaat kita yang membutuhkan maupun terhadap masyarakat di sekeliling kita. Gereja memang bukan badan sosial, saudara, tetapi gereja harus menjadi penggerak utama. Yang ketiga, saudara, dan yang terakhir, saudara, adalah sebagai orang percaya, kita harus bersyukur senantiasa dalam segala keadaan. Saudara, sebuah kisah, ada seorang yang bernama Maria Clara Yubelia Siddhartha, yang biasa disapa Lala. Saudara, Lala ini telah divonis oleh dokter sebagai seorang anak berkebutuhan khusus, ABK. Yang awalnya, saudara, dipandang sebagai kabar buruk. Karena kita tahu ABK biasanya memiliki kesulitan dalam berkomunikasi. Tingkah lakunya sulit dipahami oleh orang-orang kebanyakan. Ibunya, Patricia, yang sempat tidak paham akan situasi Lala, sempat mengira anaknya ini begitu nakal, troublemaker di sekolahnya dan juga di rumahnya. Lala sempat berpindah-pindah sekolah karena tidak cocok dengan situasi belajar dan teman-teman di sekolah. Nah, saudara, meskipun demikian, ibunya tetap memaksa Lala untuk terus melanjutkan sekolah. Meskipun Lala kurang menyukai sekolah dan juga sempat mogok ketika menjelang ujian nasional, tetapi ibunya memperhatikan Lala ini selalu memperoleh nilai yang baik. Lala memiliki kemampuan yang di atas rata-rata. Oleh sebab itu, saudara, sang ibu mulai curiga bahwa Lala itu bukanlah anak yang biasa. Lala lalu diperiksakan ke dokter. Ternyata dokter memvonisnya sebagai anak berkebutuhan khusus. Nah, saudara, ketika Lala diketahui sebagai ABK, ibunya memutuskan untuk sekolah di rumah. Sebab Lala begitu kesulitan untuk menjalani sekolah di tempat yang biasa. Di usia yang 15 tahun, saudara, Lala meminta kuliah. Sebuah permintaan yang tentu membuat ibunya menjadi terperanjat, terkejut. Bagaimana mungkin seorang ABK harus menjalani kuliah yang seperti biasanya, seperti orang-orang yang lain. Tetapi saudara, kegigihan Lala telah membuatnya berhasil dan juga dia akhirnya menempuh perkuliahan di Universitas Negeri Jogja. Nah, saudara, selama perkuliahan ternyata Lala tanpa diduga sangat mendapat dukungan dari teman-temannya. Dan juga ibunya Patricia tidak pernah meninggalkan Lala dan mengabaikannya. Ibunya sangat mendukung Lala, meskipun di tengah keterbatasannya dalam kesulitan komunikasi, bahkan ibunya pada akhirnya mengambil kuliah tentang pendidikan luar biasa bagi anak-anak ABK. Nah, saudara, singkat cerita,
Lala di usia yang ke-19 tahun mampu menyelesaikan kuliahnya dengan predikat sangat memuaskan. Padahal dia adalah seorang ABK, seorang yang seringkali dianggap tidak mampu, orang yang seringkali dipandang sebelah mata. Tetapi oleh karena kasih sayang dan kegigihan, dan juga pemikiran optimis dari sang ibu yang mempercayai bahwa anaknya adalah anak yang istimewa, mampu membuat Lala dapat merengkuh masa depannya. Nah, saudara yang terkasih, dari pengalaman hidup Lala, kita dapat memperoleh sebuah pesan. Oh, janganlah terburu-buru menilai pengalaman hidup yang kita pandang buruk sebagai sesuatu yang benar-benar buruk dan tidak bermanfaat buat kita. Kalau itu Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita, sesungguhnya kitalah yang harus belajar untuk boleh tetap memandangnya secara optimis. Ada sebuah tugas yang harus kita lakukan. Seperti ibunya Lala, Ibu Patricia, yang awalnya melihat keadaan Lala sebagai kabar buruk, tetapi ketika kasih sayangnya menolong dia untuk tidak lagi melihat bahwa Lala adalah seorang anak yang harus diabaikan. Ketika Ibu Patricia tahu dia tidak meninggalkan Lala. Nah, saudara, pesan dari Ibu Patricia selaku ibu dari Lala itu juga hendak mengingatkan kita bahwa didiklah anak dengan sepenuh hati. Janganlah suka membanding-bandingkan setiap anak, karena setiap anak adalah unik. ABK membutuhkan sistem pendidikan yang memahami dan juga mendukung mereka berkembang. Nah, saudara, dari kisah ini kita mau belajar bahwa di tengah kehidupan kita yang dipenuhi oleh kabar buruk, kita mau belajar bahwa tidak selalu kabar yang menurut kita buruk itu benar-benar buruk adanya. Seringkali, saudara, kabar yang buruk itu justru makin membentuk kita untuk kita semakin kuat, semakin bisa memahami segala penyertaan Tuhan di tengah kehidupan kita. Tuhan makin menunjukkan karyanya justru ketika krisis itu hadir di tengah-tengah kita. Jadi saudara, janganlah takut menghadapi kabar buruk, tetapi percayalah di balik kabar buruk itu tetap selalu ada kabar baik, yaitu Tuhan selalu menyertai kita. Ruang dan jarak tidak pernah menghalangi Tuhan Yesus untuk memberkati, menguatkan kita di tengah situasi sulit kita saat ini. Selamat memperingati kenaikan Tuhan Yesus, dan biarlah kehidupan kita senantiasa memiliki pengharapan dan damai sejahtera. Tuhan menyertai kita semua. Amin. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan kuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa,
kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat-jemaat yang terkasih, marilah kita menaikkan doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur sebab firman Tuhan mau menguatkan kami dan juga mengajak kami untuk senantiasa memiliki pengharapan kuat di dalam iman, di dalam kami menjalani hari-hari kami ya Tuhan. Dan juga pada saat ini Tuhan, kami hendak mendoakan syafaat kami. Ya Bapa, kami berdoa ya Tuhan bagi penanganan COVID-19 yang terus berlangsung hingga saat ini ya Bapa. Bapa yang memberkati setiap pihak-pihak yang berjuang, baik itu dari pemerintahan kami Indonesia, dan juga tenaga medis, dan juga relawan-relawan, di mana mereka senantiasa Tuhan tetap mengabdi pada kemanusiaan. Mereka yang rela untuk menghabiskan waktunya, mempergunakan kesempatan untuk bisa menanggulangi, menolong korban-korban yang terkena dampak dari COVID-19 ini ya Bapa. Tuhan, Kau juga yang menolong bagi setiap masyarakat yang terkena dampak langsung di dalam kehidupan mereka oleh karena pengaruh pandemi ini. Kiranya kasih Tuhan yang boleh memelihara, hikmat Tuhan yang boleh menolong mereka untuk tetap bertahan di tengah kesulitan yang mereka hadapi. Dan juga Tuhan yang berikan kekuatan penghiburan bagi setiap keluarga yang ada anggota keluarganya yang harus mengalami peristiwa meninggalnya keluarga mereka akibat COVID-19 ini ya Tuhan. Ya Bapa, Tuhan juga senantiasa menyertai kami, gereja Tuhan, dimanapun kami ditempatkan, baik di dunia maupun di negeri kami tercinta Indonesia. Ya Bapa, Engkau tolong kami, biarlah gereja di Indonesia bisa menjadi penggerak-penggerak kepedulian untuk boleh menolong setiap masyarakat yang memerlukan pertolongan, juga boleh senantiasa mengayomi, merawat, dan peduli kepada jemaat-jemaat kami yang juga boleh mengalami dampak dari pandemi ini ya Bapa. Berikan kami hikmat ya Tuhan kepada setiap gerejamu, sehingga mereka dapat melakukan perannya dengan baik. Tuhan, kami juga berdoa untuk setiap kami jemaat Tuhan, di mana kami merupakan juga pihak-pihak yang secara langsung boleh terimbas dari dampak pandemi ini ya Bapa. Ya Tuhan, biarlah kekuatan dari Tuhan senantiasa menolong kami untuk kami boleh hidup secara optimis. Walaupun di tengah kesulitan kami yang nampak tiada jalan keluar, tetapi kami percaya akan pertolongan Tuhan yang senantiasa menyertai kami. Bapa, Engkau berkati setiap keluarga, biarlah senantiasa kasih dan juga rahmat Tuhan boleh memberkati dan menyertai, sehingga dalam pergumulan-pergumulan yang dihadapi, terutama masalah perekonomian, masalah pekerjaan, masalah kehidupan rumah tangga yang kami jumpai ya Tuhan, bila Tuhan yang boleh menolong kami dengan hikmat-Mu, agar kami dapat terus hidup memancarkan kabar baik di tengah kehidupan kami semua. Ya Tuhan, juga kami bersyukur untuk
terus berjalannya kebaktian online hingga saat ini. Itu semua karena campur tangan Tuhan yang boleh menolong kami. Kiranya Tuhan yang memberkati setiap pihak-pihak yang boleh mendukung berjalannya kebaktian online pada saat ini ya Bapa. Ya Tuhan, kami menyerahkan segala doa-doa kami hanya dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nas firman Allah yang menjadi dasar persembahan kita, yaitu Roma 12 ayat 1, yang berbunyi demikian. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadah yang sejati. Pemberian persembahan kepada GKI Gayung Sari dapat melalui transfer ke rekening gereja atau menyerahkan persembahan dalam amplop tertutup dan diberi keterangan, nama dan nominal ke kantor gereja pada jam kerja. Kabar baik dari Allah, mari kita terus beritakan supaya kemuliaan Kristus semakin nyata melalui hidup kita. Kita akhiri kebaktian kita dengan menyanyikan bersama-sama KJ 426 bait 1 dan 3. Kita harus membawa berita. Kita harus membawa berita pada dunia dalam gelap tentang kebenaran dan kasih dan damai yang menetap, dan damai yang menetap. Karena gelap jadi remang pagi dan remang jadi siang terang. Kuasa Kristus yang nyatalah, rahmati dan cemerlang. Kita harus membawa berita Allah itu kasih belas, diberikan tertundanya supaya kita lepas, supaya kita lepas. Karena gelap jadi remang pagi dan remang jadi siang terang. Kuasa Kristus dan nyatalah, rahmati dan cemerlang. Saudara-saudara yang terkasih, tetaplah dalam sukacita di dalam mengabarkan kabar baik dari Tuhan. Terimalah berkat daripadanya. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah di dalam pengharapan. Amin. Haleluya, 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 haleluya.
berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah,